Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang komunikasi berorientasi pesan dan aliran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdallah Darussalam Chandra. Nama saya Ahmad Satya Pradana. Saya Arga Arfendi Leonanta. Nama saya Gideon Maiditama. Nama saya Ismia Dwi Febrianti. Nama saya Giana Bila Paramita. Nama saya Rivo Fausta Valiano. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang komunikasi berorientasi pesan atau Message Oriented Middleware atau biasa disebut MAM. Message Oriented Middleware dibagi menjadi dua, yaitu Message Oriented Transient Communication dan Message Oriented Persistent Communication. Pada Message Oriented Transient Communication dibagi menjadi dua lagi, yaitu Berkeley Sockets dan The Message Passing Interface atau MPI. Sedangkan pada Message Oriented Persistent Communication dibagi menjadi dua juga, yaitu Message Queue Model dan Message Brokers. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Berkeley Sockets. Oke, jadi Berkeley Sockets adalah sebuah API untuk Internet Socket dan Unix Domain Socket yang digunakan untuk Interprocess Communication atau IPC. Biasanya digunakan sebagai library dari modul yang terhubung. API ini biasanya digunakan pada Low Level C Networking API. Pertama kali dikenalkan pada 4.3 BSD Unix, namun sekarang sudah bisa digunakan pada hampir semua platform seperti Linux, macOS X, Windows, FreeBSD, Solaris, dan lain-lain. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk arsitektur dari Berkeley Socket. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada gambar ini, yaitu menunjukkan bagaimana dua aplikasi yang berhubungan satu sama lain di seluruh jaringan komunikasi melalui interface socket. Satu aplikasi bertindak sebagai server dan yang lainnya sebagai klien. Socket adalah resource ruang kernel, sementara yang interface-nya dapat diakses oleh deskriptor yang berada di user space. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ahmad Satya. Terima kasih untuk Mas Abda. Saya akan menjelaskan tentang Messenger Passing Interface atau MPI. Aplikasi yang dirancang untuk berkomunikasi dengan cara paralel. Untuk cara kerjanya itu komunikasi sekelompok atau pesan sekelompok yang setiap kelompoknya itu ditandai dengan ID-nya. Untuk gambar arsitekturnya itu untuk gambar arsitektur yang ada angkanya itu nomor ID-nya. Nanti akan disalurkan ke CPU dan itu bisa dikerjakan secara bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Harga. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah message queuing model. Dari MQM ini itu adalah aplikasi berkomunikasi dengan memasukkan pesan di dalam antrian tertentu. Jadi untuk cara kerjanya itu pesan yang akan dikirim nanti akan melewati rangkaian komunikasi server sampai pada ke penerimanya. Jadi untuk cara kerjanya itu penerima dan pengirim itu dibatasi oleh sebuah server. Jadi untuk kesimpulannya, setiap aplikasi ini memiliki model antrian yang dapat digunakan aplikasi lain untuk mengirim dan menerima pesan. Dan ini untuk arsitekturnya. Jadi untuk nanti yang pesan yang akan dikirim oleh pengirim nanti mendapat antrian pada server atau yang disebut dengan NQW. Nah, jika nanti penerima sedang aktif, maka server akan meneruskan pesan tersebut ke penerima dan mengeluarkannya dari antrian yang ada di server. Jika penerima itu nanti sedang off atau sedang pasif, nantinya pesan yang ada di antrian nanti tidak dikirimkan kepada penerima karena sedang mengalami pasif. Seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Gideon. Terima kasih Mas Arka. Di sini saya akan menjelaskan message broker.
Message broker adalah software yang mengatur pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan agar dapat sampai ke penerima. Tujuan utama broker adalah mengambil pesan masuk dari aplikasi dan melakukan beberapa tindakan terhadapnya. Tindakan yang dimaksud contohnya yaitu dapat memisahkan titik akhir, memenuhi persyaratan non-fungsional tertentu, dan memfasilitasi penggunaan kembali fungsi perantara. Selanjutnya, sebagai contoh arsitektur, kami mengambil contoh arsitektur booking service. Apabila tidak menggunakan message broker, ketika user melakukan booking, maka booking service akan melakukan proses yang banyak. Semuanya harus berjalan lancar sampai selesai. Kita ambil contoh, misalkan ketika booking service melakukan pengiriman data ke mail server, dan ternyata mail servernya down, maka dipastikan transaksi booking tersebut gagal. Pada arsitektur yang kanan, menggunakan message broker, dengan memecah satu service menjadi dua bagian. Tujuannya adalah agar service itu berdiri sendiri sesuai dengan tugasnya. Terlihat dengan merubah arsitektur menjadi service terpisah dan dijembatani oleh message broker, beban booking service menjadi berkurang. Dengan teknik seperti ini, user tidak harus menunggu respon sampai semua rangkaian proses selesai. Jadi, peluang transaksi berhasil menjadi sangat besar. Untuk selanjutnya, stream oriented communication akan dijelaskan oleh teman saya, Ismia. Baik, terima kasih Gideon. Selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi berorientasi aliran data atau stream oriented communication. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama support for continuous media, yang kedua stream and QoS, dan yang ketiga data stream arsitektur. Yang pertama yaitu pengertian dari support for continuous media itu sendiri adalah sarana penyampaian informasi yang meliputi media penyimpanan data transmisi, media presentasi seperti monitor. Cara untuk mempresentasikan informasi tersebut dalam sistem komputer misalnya teks dikodekan sebagai ASCII atau Unicode, gambar sebagai GIF atau iPage, audio stream sebagai sampel 16 bit menggunakan BGM. Kemudian macam-macam dari synchronous terbagi menjadi 3. Ada asinkronous, synchronous, dan isochronous. Asinkronous sendiri merupakan item data dalam aliran ditransmisikan satu demi satu, tetapi tidak ada batasan waktu lebih lanjut tentang kapan pengiriman item harus dilakukan. Kemudian synchronous merupakan penundaan ujung ke ujung maksimum yang ditentukan untuk setiap unit dalam aliran data. Dan yang terakhir, isochronous, unit data harus ditransfer tepat waktu. Contoh dari ketiga macam synchronous itu sendiri yaitu asynchronous, contohnya file ditransfer sebagai aliran data. Kemudian synchronous, contohnya sensor dapat mengambil sampel suhu pada tingkat tertentu dan meneruskannya melalui jaringan ke operator. Dan terakhir, contoh dari isochronous dalam mempresentasikan audio dan video. Stream terbagi menjadi kedua tipe, yaitu ada simple stream dan complex stream. Simple stream itu sendiri adalah aliran yang hanya terdiri dari satu urutan data, dan complex stream adalah aliran yang terkait yang biasa disebut aliran sub. Kedua stream ini memiliki hubungan yang bergantung pada waktu. Misalnya, untuk transmisi film, aliran dapat terdiri dari satu aliran video bersama dengan dua aliran untuk mentransmisikan suara film. Aliran keempat memungkinkan berisi subtitle untuk tunarungu atau terjemahan ke dalam bahasa lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jihan Nabila. Baik, terima kasih Ismia. Di sini saya akan menjelaskan tentang stream dan QoS atau biasa disebut dengan quality of service. Untuk penjelasannya, satu dari sistem terdistribusi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam jaringan komunikasi pada lalu lintas jaringan komputer. Untuk cara kerjanya, QoS akan menentukan pedoman data berdasarkan tingkat prioritas kepentingan, kemudian mengurutkan hingga tidak dapat dimasuki trafik data, sehingga trafik berjalan dengan adanya tingkat prioritas tertentu. Next.
Cara menentukan QoS yang dibutuhkan adalah yang pertama, kecepatan bit yang digunakan untuk pengiriman data. Yang kedua, batas delay maksimum hingga sesi disiapkan atau saat aplikasi dapat mengirim data. Yang ketiga, the maximum end-to-end delay atau berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga unit data sampai ke penerima. Yang terakhir yaitu jitter maksimum. Adapun parameter QoS, yang pertama bandwidth, yang kedua throughput, dan yang ketiga jitter. Next. Berikut adalah arsitektur dari stream dan QoS. Seperti gambar di atas adalah arsitektur server klien untuk mendukung aliran multimedia berkelanjutan, serta persyaratan ini menjelaskan apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa, misalnya, hubungan temporal dalam aliran dapat dipertahankan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rivo. Ya, berikut adalah data stream. Jadi di sini di sistem distribusi pada data itu menggunakan buffer untuk mengurangi jitter. Dan fungsinya itu penerima menerima paket dalam buffer untuk memaksimumkan waktu yang ada. Jadi penerimanya itu dapat mendapatkan paket pada aplikasi dengan kecepatan yang teratur. Di sini cara kerjanya itu paketnya bisa hilang. Jadi ketika sebuah paket muncul atau hilang, akan terdapat celah, dan itu celahnya akan digunakan bingkai yang dinamakan dengan interleaving, yang berguna untuk menata celah agar dapat berurutan. Next. Ya, di sini adalah contoh arsitekturnya, ada contoh data stream buffer media, audio video. Di sini ada buffer penerima 9 detik paket untuk diteruskan ke aplikasi. Sayangnya paket ke-8 membutuhkan waktu 11 detik untuk mencapai penerima. Jadi di situ ada yang dinamakan buffer dan dikosongkan sepenuhnya. Hasilnya adalah jeda di dalam pemutarannya. Ya, berikutnya itu tadi presentasi dari kelompok 3 tentang komunikasi berorientasi pesan dan aliran. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.